Selanjutnya ada contoh matriks probabilitas yang ada di atas. Kemudian ada analisis kuantitatif risiko, metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas. Kemudian ada decision tree and expected monetary value atau EMV. Definition tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Seperti ada di bawah gambarnya. Kemudian itu menghitung MVP, di mana tahapan menghitung monitoring MVP yaitu masukkan nilai probability yang terjadi di sebuah risiko. Kemudian masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Yang ketiga, kalikan nomor 1 dan nomor 2. Untuk risiko positif, opportunity nilai MV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai MV adalah negatif. Kemudian sebuah perusahaan melakukan contoh kasusnya seperti di sini, di mana sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut melakukan dua kondisi kemungkinan. Kondisi yang kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuan, dengan kondisi kemungkinan kedua yaitu proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil yaitu sebesar 7% dan gagalnya 30%. Jika proyek berhasil, maka perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 2.000 US dollar. 20.000 US dollar, dan jika gagal, perusahaan akan rugi sebesar 8.000 US dollar. Itulah estimasi dari nilai keuangan tersebut. Yaitu dengan cara mengalihkan antara keduanya, yang dimana di sini terdapat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan berhasil dan tidak gagalnya. Yaitu untuk berhasilnya terdapat laba 20.000 dan gagalnya 8.000. Maka jika dikalikan, hasilnya yaitu dari perhitungannya ada didapatkan value-nya yaitu 11.600. Kemudian ada strategi respon terhadap risiko negatif, di mana dapat dua, yaitu risk avoidance, di mana mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua, risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah dari tingkat toleransi risiko proyek. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif, di mana risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Kemudian risk mitigation, yaitu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang akan diakibatkan oleh risiko. Kemudian respon terhadap risiko positif, yaitu eksploitasi risiko, memastikan bahwa semua hal yang terjadi telah dipersiapkan agar semua probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, meningkatkan risiko, usaha yang diagar risiko positif jadi terus. Kemudian menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, di mana risiko yang terjadi telah mempertimbangkan kontrol yang dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasangkan alarm atau CCTV dalam gudang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.